pasti dan tidak mau lagi dengan narkoba. Betul kan? Kira-kira masih ada yang mau nggak dengan narkoba di sini? Hah? Ada yang mau nggak? Kalau mau saya kasih, kebetulan saya bawa nih. Hah? Enggak? Coba ada yang mau? Ada yang mau atau ada yang pernah pakai? Hah? Ada yang pakai? Pernah pakai belum? Nah, kita santai aja ya, jadi biar bisa relax. Ada yang pernah pakai nggak? Tunjuk tangan. Ada yang pernah coba? Hah? Tahu tentang narkotika? Coba yang tahu apa yang narkotika itu? Yang tadi itu salah satu yang membuat kecanduan. Terus apa lagi? Jadi narkotikanya kan terbuat bisa dari bahan-bahan makanan, bisa dibuat dari bukan tanaman, bisa juga dari sintetis yang berpengaruh kepada apa? Pengurangan ya, daya ingat, lemas, penurunan, terus kecanduan, apalagi ya, kejiwaan, itu disebut ya, narkotika. Ya. Kan? Betul? Itu yang disebut narkotika. Nah, kalau narkotika salah satu cewek nih, tahu nggak jenis narkotika salah satu aja? Ya, sabu, ya, apa lagi? Nah, apa sih anak cewek ini? Nah, kalau ganja kayak apa daunnya? Nah, terus kalau ganja dipakainya gimana? Lentik. Nah, saya mau tanya ke cowok nih. Siapa yang udah pernah ngerokok? Nah, apa-apa, jujur aja. Lebih baik jujur. Ya. Coba, siapa yang pernah ngerokok? Nah, pernah ngerokok ya? Kalau kamu ngerokok bedanya gimana? Begitu ya? Bener ya? Begitu ya? Ada yang ngerokoknya gini. Nah, kalau memegang rokoknya begini, ini terindikasi orang tersebut pernah memakai ganja. Ya, kalau rokok jadi begini ya. Nah, kalau sudah begini, nah, apalagi itu bentuknya lintingan, nah, itu sudah pasti sedang memakai ganja. Ya. Jadi perhatikan teman-teman. Nah, kalau ketemu orang yang seperti ini lagi pakai lintingan, anak-anakku jangan sampai dekat, jangan sampai mendekat kumpul. Kenapa? Coba tahu kenapa? Kalau asapnya itu kena rambut kita menghirup. Kalau dites urin positif nggak? Makanya sering ada penangkapan yang lain nggak ikut-ikutan, ya, nggak menggunakan ganja, ya, tapi karena radiusnya asapnya kena, pada saat dites urin ya positif. Nah, kalau positif diapain sama polisi? Nah, jadi paling penting kalau ada yang ngerokok seperti itu, pegang tadi, ya, ini tadi, ingat ya, ini ya, ini jauh-jauh, nah, jangan dekat-dekat. Kalau lagi mengisap, ya, apalagi berupa lintingan tadi, ya. Ini penting pengetahuan ya, ya, cewek-cewek juga, ada cewek-cewek juga banyak ngerokok sekarang, ya. Hati-hati ya. Oke, itu satu tentang ganja. Terus kalau orang berganja itu apa setelah itu rasanya? Ciri-ciri habis berganja saya megang apa tuh? Hah? Apa biasanya? Tahu nggak? Hah? Matanya, agak ngantuk, merah. Nah, terus apa lagi? Pelai, jalannya sempoyongan, ya. Enggak. Terus kalau ngomongnya juga apa? Belok, ya. Nah, kalau nemu kayak gitu, ya,
anak-anak sekalian jangan dideketin, tapi dinasihatin untuk bisa apa? Direhabilitasi. Daripada ditangkap polisi, lebih baik direhab. Ya, karena kalau ditangkap polisi nanti ujung-ujungnya di penjara. Nah, itu salah satu dampak menggunakan narkoba. Nah, kalau sekarang pernah tahu yang pakai sabu, gimana cara pakainya? Bakar. Kok tahu, pernah lihat atau pernah nyoba? Hah? Gitu ya? Pernah lihat? Dibakar pakai apa? Terus pakai sedotan ya. Itu. Jadi kalau ada yang pakai begitu, tolong jangan deket-deket. Nanti pas lagi ada penggerebekan juga ikut ke bawah-bawah. Jadi jenisnya dibakar, ya, dihisap, itu jenis sabu. Nah, dampaknya sama. Nanti suka keringetan, ya. Jadi keringetnya nggak biasa kayak orang olahraga, ya. Terus suka sering keluar air mata, ya. Suka pilek, ya. Sering pilek, ya. Ini kalau ada sering pilek bahaya ini. Ada sering pilek nggak? Nanti mulutnya soren kalau ada yang pilek-pilek sering nih, ya. Sering batuk-batuk, ya. Itu salah satu dampak menggunakan sabu. Kalau ekstasi gimana? Ada yang tahu ekstasi? Bentuknya tahu nggak ekstasi kayak apa? Nah, nggak tahu. Nah, ekstasi ini juga bentuknya seperti pil, ya. Cara memakainya diminum, ditelan, ya. Nah, ini dampaknya orang terlalu semangat, ya. Senang terus gitu, happy terus, ya, joget-joget gitu, ya. Tapi dari semua itu memakai narkoba tadi, jenis narkoba atau jenis narkotika, dampak kesehatannya sangat luar biasa. Satu, mengganggu kejiwaan, ya. Kalau kita ini masih muda-muda, anak sekolahnya, ada ibu sekalian, anak-anak sekalian, daya ingat kita jauh menurun, ya. Nanti prestasi kita, ya, jauh menurun. Di sekolahan juga sering ngantuk, sering uap. Siapa yang suka ngantuk nih? Ya, tolong nih ibu guru sekalian, kalau sering ngantuk, diperhatikan nih, sering-sering menguap, gitu kan? Terus prestasinya menurun, ya. Terus daya ingatnya menurun, lalu semangatnya juga menurun, lalu sering juga menyendiri di kelas, diam, teman-temannya main, dia ngumpet aja di kamar mandi, ya. Nah, ini juga nih, kasih tahu ya teman-teman, kalau ada yang berperilaku seperti itu, kalau dilaporkan ke guru atau wali kelas. Untuk apa? Untuk kita obati, ya. Untuk direhab, ya. Karena kalau yang namanya pemakai ini sifatnya adalah orang sakit, ya. Dirangkul, diajak untuk ke berobat, ya. Itu dari segi kejiwaan, ya. Lalu dari segi kesehatan, apa aja dampaknya kira-kira? Ya, selain tadi saraf, ya, saraf sudah rusak, motornya rusak. Kedua, jantung kita, ya, jantung kita yang muda ini bisa rusak, ginjal kita juga rusak. Terus apa lagi? Ya, ginjal, jantung, paru-paru, lalu kadang-kadang suka bintik, ya, merah kayak penyakit kulit, ya. Kalau yang parah itu bisa cacat seumur hidup. Mau nggak kira-kira dengan bahaya narkotika, bahaya narkoba yang demikian, baik secara fisik, secara kesehatan, ya, secara kejiwaan, masih mau? Masih mencoba nggak dengan narkoba? Narkoba ini akan menghancurkan masa depan kalian, akan menghancurkan keluarga, akan menghancurkan segalanya, ya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba narkoba, karena berawal semuanya itu rasa pengen tahu. Apalagi yang ada yang sekalian ini, anak sekalian ini biasanya masa ingin tahunya tinggi, ya, pengen coba, membuktikan bahwa saya anak muda, biar gagal pakai narkoba, biar gagal, begitu nggak?
Nah, sini kayak, nah, jadi kayak belaga pakai narkoba, coba dengan coba-coba itu akhirnya jadi kan ketagihan. Karena ada apa? Karena ada zat adiktif, zat yang membuat kecanduan, zat yang selalu kita lagi. Jadi bermula dari coba, bisa juga bermula dari kawan-kawan. Ayo ngumpul-ngumpul yuk, kalau minggu nih kita nongkrong. Nah, banyak teman-teman yang lagi nongkrong sedang lagi menggunakan narkoba. Ada punya ada ini juga. Udahlah, kamu sini nongkrongnya kalau kuat, kuat. Makanya begitu lihat lagi nongkrong, lagi mencoba narkoba, datang kan. Udahlah, pakailah coba, terus sombong amat sih, lalu amat sih. Gak mau loh, paling amat sih kan gitu ya. Tapi gitu. Jadi itu kan, karena rasa setia kawan, ya, rasa toleransi, coba nggak akhirnya? Akhirnya ke bawah nggak? Nah, makanya kalau sudah kayak begitu, aku buru-buru kompetisi. Ya, kompetisinya saya nggak bisa kompetisi ada kawasan. Tapi kalau selama kompetisi, karena kalian masih muda, biasanya rasa toleransinya masih tinggi. Wah, kawan coba dulu, kali gratis, ya. 2 kali gratis, 3 kali suruh beli. Kalau nggak bisa beli, nggak punya duit, caranya gimana? Biasanya ada 2 hal. Kalau dia nggak berbuat mencuri, entah yang itu punya orang tuanya atau keluarganya, bisa punya kawannya. Itu juga menimbulkan dampak sosialnya. Seorang pecandu narkoba akhirnya bisa menjadi pencuri. Kalau sudah mencuri nggak juga cukup, biasanya meningkat menjadi apa? Menjadi pengedar. Kalau udah kamu pengedar aja, ya, bisa pakai gratis, laku 5 ambil 1, kan gitu, ya. Nah, kalau sudah masuk ke ranah itu, ya kita semua susah lepas. Sudah nggak ada masa depannya hancur, keluarga hancur, ancaman penyakit, ya, ancaman hukuman, ya. Dan belum tinggal hukumannya nanti, ya. Nah, itu kira-kira tadi kan sudah disampaikan apa itu narkoba. Masih ingat ya? Narkoba singkatan dari narkotika, terus psikotika, terus obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang apa aja? Ayo yang suka beli obat-obat di pojok mana? Ada nggak yang suka beli obat yang di pojok itu? Ayo. Ada nggak toko obat di sini yang jual obat terlarang? Tahu nggak? Di Pondok Gede ini ada beberapa tempat yang suka jual toko obat terlarang. Contohnya obat terlarang yang suka diminum sama anak muda. Apalagi? Ayo, kan pinter tuh. Ayo, siapa lagi yang tahu? Obat-obat yang suka dikonsumsi anak muda, yang murah, yang satu renceng 5.000. Ayo, tadi siapa namanya? Nggak tahu. Eksimer. Nah, tahu dari mana? Nah, yang cewek tahu, yang cowok tahu nggak? Kira apa? Jawab apa? Ngomong aja. Bilkoplo. Eksimer. Apa? Panado apa? Ramadol. Nah, satu lagi apa? Banyak hal. Ya. Eksimer bilang. Oke, ya. Itu termasuk obat-obat terlarang. Terus apa lagi? Lem, masuk ke lem. Kan semua lem itu sampai mabok. Termasuk nggak itu narkotika atau narkoba? Masuk. Ya, lem itu juga membuat kecanduan, membuat saraf rusak, mengganggu kesehatan. Lem ibon, kan sudah lihat tuh ya. Anak-anak itu di jalan-jalanan suka ibon. Terus alkohol masuk nggak? Nah, alkohol masuk dalam jenis narkotika golongan 4, ya. Itu juga masuk dalam obat-obatan. Enggak, jenis narkotika golongan 1 apa? Ada beberapa, satu aja. Apa? Ganja masuk nggak?
Hah? Narkotika golongan 1 masuk nggak? Hah? Masuk. Ya, jadi ganja salah satunya. Apa lagi? Ada 3 kurang lebih. Terus? Nggak masuk. Nah. Terus? Sabu Pak, sabu. Sabu nggak. Oh berarti satu itu yang tanaman ya Pak? Ya, terus salah satunya lagi heroin. Heroin termasuk golongan, Oke. kokain. So, jadi kurang lebih ada 3 jenis golongan 1. Nah, kenapa dinamakan golongan 1? Ayo. Kenapa dikatakan ini dimasukkan ke golongan 1? Kenapa? Jadi tingkat bahayanya karena tinggi, dia hanya boleh digunakan untuk eksperimen pengetahuan, ya, pengembangan pengetahuan atau untuk pengobatan. Tingkat kecanduannya juga berat, ya. Dampak kesehatannya juga luar biasa. Maka ini golongan 1 sangat dilarang. Kalaupun pakai golongan 1, ancaman hukumannya berat, ya. Sangat berat akan ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun, ya. Mau? Ya. Ini udah ingat ya? Apalagi tadi? Ganja, terus heroin, oke, ya. Tepuk tangan, apa namanya tadi? Aditya. Ya, tahu tapi jangan pakai ya. Kasih aja nih. Kasih data lengkap. Jangan sedikit aja. Itu gantung kaosnya besok ya. Ya. Ukuran 4M ya. Ya. Ibu tahu bukannya berarti harus pakai ya, berarti itu yang harus dihindari. Yang cewek sekarang. Saya minta yang cewek yang tahu jenis narkoba. Coba. Ayo maju. Tangan cewek nih. Ayo maju. Tadi ukurannya M tuh, Bu. Ayo cewek. Jenis narkoba siapa yang tahu? Maju. Ayo dong. Ini penting ini, nggak narkoba penting ya. Jangan yang nggak penting. Ayo, nah. Ayo dong, masa nggak berani? Neng, Neng, maju. Maju ke depan. Hah? Jenisnya banyak, cuman saya tahu. Ini tahu, cuman nggak berani, Bu. Nah, tadi tahu kok. Tadi ada yang nyebutin salah satu jenis narkoba. Sebutkan 2 atau 3 jenis narkoba. Ayo, banyak jenisnya. Ayo. Ini Pak, tanah Pak, tanah. Masuk Neng. Apa Neng berani? Ayo. Ya. 3 ya, jangan 1, karena jenisnya banyak. Nah, 3. Nah. Narkoba kan banyak. Sebutkan 3 jenis narkoba yang kamu ketahui. Ya, namanya siapa dulu? Sebutin nama. Rana. Ganja, ekstasi. Jadi ganja, terus kalau ganja itu jenis apa? Tanaman atau tanaman? Terus apa lagi? Sabu-sabu jenis apa itu? Nah, sabu, jadi kayak apa? Udah pernah lihat? Dari bahan apa itu sabu-sabu? Sabu dari bahan sintetis ya, jenis korbannya pakai dari jenis kimia. Ya. Terus ada lagi apa lagi? Ya, heroin termasuk dari jenis tanaman, tanaman. Ya. Jadi tahu ya semua ya. Sementara buat tadi. Jadi kasih kaos ya. Jadi udah mulai tahu ya. Tadi sudah dijelaskan jenis narkoba, jenis narkoba, ya. Dampaknya sudah jelas, ya. Ingat ya dampaknya sudah jelas, ya. Narkoba, bahaya narkoba juga dijelaskan. Ingat ya, bahaya narkoba salah satu apa coba deh? Saraf, otak, apalagi keping, biar hafal nih jantung. Karena bahayanya harus tahu. Tadi jenisnya udah tahu nih. Kalau jenisnya udah tahu,
harus tahu bahayanya, ya. Coba apa deh? Kayaknya ini bahaya buat kayak jiwa terus sama ginjal, paru-paru, ya, sama merusak otak lah. Nah, itu dari kesehatan, ya. Bang Haji, mau kemana? Ya. Itu dari kesehatan, dari sudut yang lain, dari sudut sosial. Ini Merusak kantong. Iya Pak, benar soalnya. jadi Ya. bodoh sama ini Pak, kayak masa depan kita hancur gitu Pak. Ya. Kita hancur. Dari sosial, secara ekonomi, karena narkoba juga dibeli, maka merusak ekonomi, merusak sosial. Apa hubungan kita dengan orang tua tidak harmonis. Biasanya salah satunya kalau adik-adik sekalian yang pakai ini ya, mohon maaf, kalau dipanggil orang tua ngelawan. Siapa yang suka ngelawan orang tua? Nah, kalau dipanggil ngebantah, marah-marah. Itu ciri-ciri anak-anak yang sudah kena narkoba karena emosional, ya, cepat marah, ya, gampang marah, ya. Jadi dari kesehatan ginjal, saraf, paru-paru, jantung, ya, dari sisi sosial hubungan dengan orang tua nggak harmonis, masa depan rusak, ekonomi hancur, ya. Terus apa lagi? Ya, dari segi hukum. Nah, ayo, apa? Kalau kita pakai ketangkep dengan berat yang di bawah edaran EMA, yaitu kalau sabu itu di bawah 1 gram, maka kita dianggap sebagai pemakai, pengguna atau korban dari narkoba. Ancaman hukumannya ini ada yang tahu. Kalau pakai tembakau gorila dilacak berapa lama supaya kalau di tes itu tidak positif. Ayo, berapa lama? Yang pasti ada jangka waktu, ya. Kalau yang dipakai melalui pesawat atau masuk darah ada jangka waktu. Tapi kalau dicabut bisa bertahun-tahun masih akan dilanjut untuk di apa? Untuk di tes takutnya itu nggak hilang bertahun. Kalau sudah pakai sekali, ya. Nah, makanya jangan coba-coba kita narkoba, ya. Ya. Di saat keadaan sekritis, apakah dokter sampai menggunakan ganja maupun obat narkotika lainnya untuk mengobati pasien? Terima kasih. Terima kasih Dek Zahra. Jadi begini, narkoba itu bisa dipakai untuk kesehatan, ya. Untuk pengobatan. Contoh, kalau orang operasi sudah pasti pakai narkoba untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri. Itu salah satu juga dampak dan efek samping daripada narkoba. Menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, rasa ngilu, itu bisa digunakan untuk pengobatan. Contoh, ada yang suka nggak bisa tidur, susah tidur, ada ya, yang suka depresi, kayak mohon maaf orang OTG, ya, orang gejala sakit jiwa, itu dikasih juga morfin dan narkoba. Tapi karena ini dosisnya kesehatan, dosisnya itu ada ukuran, maka disebutnya ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu yang dilarang. Penyalahgunaan ini adalah dosis yang dipakai menyalahi aturan kesehatan, ya, berlebihan atau tidak teratur sehingga mengganggu kesehatan. Yang disebut peredaran gelap narkoba beredar tidak ada aturan, tidak ada regulasinya, tidak ada izinnya. Itu yang disebut peredaran gelap yang sekarang ini beredar di masyarakat. Itu peredaran gelap. Tapi narkoba yang beredar di rumah sakit, di BNN, kan impor nih ya. Narkoba banyak impor dari luar, ya. Ada izin impornya untuk rumah sakit untuk pengobatan, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan, ya. Selama untuk kesehatan dan dengan dosis tertentu yang dibolehi dengan kesehatan, aturan kedokteran, maka itu boleh dipakai. Jadi dosisnya berapa? Dosisnya itu tergantung daripada pasiennya.
kebutuhan pasien yang digunakan operasi besar mungkin agak banyak, tapi kalau operasi kecil kan lebih juga, tapi bius lokal umpamanya tidak sebesar yang dibutuhkan, ya. Paham ya? Jadi yang dilarang itu peredaran gelap dan penyalahgunaan. Tapi narkoba juga boleh dipakai untuk kesehatan dan pengobatan sesuai dengan aturan. Ya, bagus deh. Makasih, Zahra. Ada lagi? Yang lain? Cukup paham tentang narkoba? Ya, kalau cukup, karena sudah jam 9, 1 jam kurang lebih ya. Terima kasih adik-adikku sekalian, anakku sekalian sudah mau mendengarkan tentang penyampaian bahaya narkoba. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya sendiri, karena jujur adik anakku sekalian, saya kenapa mau gencar memerangi narkoba, one on drug ini, siap perang dengan narkoba. Secara pribadi testimoni saya, anak saya yang pertama meninggal karena narkoba. Maka saya jujur mengaku anak saya pertama laki-laki, ya, umur kalian ini umur 21 ya, meninggal karena narkoba. Adik saya kandung, adik saya nomor 3 di keluarga saya, laki-laki, meninggal juga karena narkoba. Jadi kalau bicara narkoba, sebenarnya saya mengingatkan diri saya, begitu pahitnya narkoba itu buat keluarga saya. Maka pas tadi saya sampaikan kepada adikku sekalian, anak sekalian, jangan terjadi kepada kalian semua. Narkoba cuma 2 ujungnya, sakit jiwa, sakit fisik, ya, jasmani, ya, atau ketangkap polisi dengan hukuman pidana, yang terakhir mati. Sekarang kami kenangan zaman persoalan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Zahra dari kelas 12 IPS. Di sekolah mana ini? MA Lisan, Pak. MA Alisan ya, Pondok Gede ya. Iya, betul. Tadi sudah mengikuti kegiatan penyuluhan senam dan penyuluhan narkoba. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kesannya atau apa yang manfaat dari kegiatan tentang senam dan penyuluhan narkoba itu? Pesan-pesan saya dari penyuluhan narkoba pada pagi hari ini yaitu sangat menarik, dan dari penyampaian Bapak tadi saya menjadi mendapatkan insight baru mengenai apa itu narkoba, apa saja macam-macam narkotika, kemudian dampaknya bagi sosial, hukum, dan lain sebagainya. Kira-kira setelah mendengarkan ini atau penyuluhan ini, manfaat yang akan dirasakan ke depan itu? Manfaat yang mungkin akan saya laksanakan ke depannya yaitu saya ingin khususnya untuk para remaja, para anak muda zaman sekarang untuk mengetahui seberapa penting atau seberapa buruknya dan bahayanya narkoba itu terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Artinya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk generasi muda, untuk para pelajar ya. Bisa kita lanjutkan untuk ditingkatkan kepada seluruh sekolah, dan mungkin ada juga siap untuk menjadi duta anti narkoba dari sekolahan madrasah Alia Alisan. Jadi nanti pihak kami akan melakukan pendidikan khusus untuk meningkatkan kemampuan dari pengetahuan para anak pelajar tentang narkoba. Dan apa pesan-pesan terakhir untuk teman-teman pelajar anak muda di luar sana? Pesan terakhir saya untuk para anak muda di luar sana, mari kita sama-sama jauhkan narkoba, karena kita sudah tahu banyak dampak negatif yang dihasilkan dari narkoba itu sendiri, supaya kedepannya kita bisa memiliki masa depan yang cerah dan tidak memiliki gejala kesehatan. Terima kasih. Yang terakhir, kegiatan ini kita mendukung program pemerintah Pak Presiden Jokowi yang mengatakan sudah darurat narkoba di Indonesia sudah menjadi ancaman. Jadi kita mendukung BNN pusat, BNN tentang war on drug. Sama-sama kita katakan war on drug. War on drugs. Stop narkoba. Prestasi. Yes. Terima kasih. Ya. Ibu siapa dan guru bimbingan? Sri Suparmi. Ibu Sri Suparmi, ini sebagai sejarah gitu ya. Kalau bicara sejarah juga berarti bisa ibu bilang sejarah narkoba dulu. Sejarah narkoba apa? Opium di Indonesia ya. Bukan itu Bu yang dalam kesempatan ini karena saya dari Badan Anti Narkoba Nusantara ingin bekerja sama lebih lanjut kepada sekolah Alia Al-Ihsan ya di depan dalam rangka membina anak-anak pelajar atau murid-murid tentang bahaya narkoba. Yang pertama, kira-kira apa pesan Ibu setelah tadi kami melakukan kegiatan senam anti narkoba dan melakukan penyuluhan narkoba? Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya siswa-siswi MA Isar, karena dengan program ini siswa-siswi dapat menambah pengetahuan tentang bahaya narkoba, tentang akibat bahaya narkoba, sehingga siswa-siswi MA Isar mendapat pengetahuan baru, dan kami dari sekolah berharap bahwa program ini berkesinambungan untuk kedepannya Pak, biar menjadi program yang dibiasakan sejak mungkin bisa kita laksanakan setiap bulan di sana. Berarti sangat positif Bu ya apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka penyelamatan generasi muda, dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba. Terus harapan Ibu program berikutnya apa yang Ibu harapkan untuk kami lakukan di sini? Untuk kedepannya sewaktu-waktu kita mungkin anak-anak bisa diikutan video-video jenis mungkin berbahaya tidak, kalau jenis ini anak-anak dia tahu kemudian akibatnya pemakaian gitu kan. Selama ini anak-anak baru mendengar ini akibatnya seperti ini, mungkin kalau dengan video-video akan lebih paham lagi
bagaimana kalau mengonsumsi obat-obat seperti itu, apa akibatnya? Terima kasih Bu. Memang harapannya sama, karena memang idealnya nanti kita di indoor ya Bu ya, supaya kita bisa pakai fokus. Nanti kita bisa film bagaimana orang yang pakai narkoba, gejalanya, secara fisik seperti apa, biar lebih menarik dan lebih berbekas di memori masing-masing yang melihat. Jadi ke depan kita buat kerjasama yang baik dengan Pak Ihsan, karena program saya tidak hanya penyuluhan tapi pembinaan. Nanti ada program binteng, ada program pembentukan dari duta narkoba atau satgas narkoba, ya. Kita juga bisa sering nonton film tentang narkoba di sini. Artinya dari pihak sekolah ingin berkelanjutan ya Bu ya. Oke, itu ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih waktunya, terima kasih banyak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhkan narkoba. Oke. Ya teman-teman dari BAN Pusat dan anak-anak kami yang kami cintai dan kami hormati, Dewan Guru, mari kita bernajat kepada Allah di pagi yang cerah ini, yang semalam diguyur hujan ya, dan menjadi keberkahan khususnya untuk anak ini, supaya jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti sama orang tua, menjadi apa yang bermanfaat untuk semuanya. Ya, niatul qabul. Wassalamu wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua tangan kita doakan untuk orang tua kita, semuanya, keluarga kita, bangsa dan negara kita semuanya. Jauhkan daripada narkoba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbayani wajhikal karim wa ajib sultanik. Ya Allah, jadikanlah pagi yang penuh barokah ini ya Allah. Bimbinglah kami, generasi muda kami ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka narkoba ya Allah. Bimbinglah kami, orang tua kami ya Allah. Pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, istiqomah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah melalui orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami, orang tua kami menjadi orang yang sehat walafiat ya Allah. Murah rezekinya ya Allah. Kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah guru-guru kami ya Allah yang senantiasa sehat ya Allah. Berikan ilmunya bermanfaat untuk kita kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.